Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, guten Morgen. Guten Morgen. Morgen, Herr Aidil. Guten Morgen, Herr Aidil. Morgen. Mau bilang pakai bareng ya. Dan ke good Herr Aidil. Wie geht's? Dan ke good Herr Aidil. Danke gut, Herr Aidil. Danke gut, Herr Aidil. Alles gut? Good. Ja. Es geht mir auch gut. Heute bin ich im Schule und es war regnet in mein Haus. Ich glaube alle Hause in Banda Aceh oder Aceh Besar sind regnet, ada? Tadi pagi hujan ya, sekitar Banda Aceh Besar hujan dan itu sangat-sangat memagerkan kita untuk bangun ya, karena kalau hujan tuh enaknya ngapain? Bobo. Tidur. Tidur ya, tapi Tidur. harus semangat belajar. Jadi Aidil tetap ke sekolah untuk mengajar anak-anak semua. Sebenarnya bisa aja sih di rumah, tapi pengen jalan aja gitu hari ini. Oke. Everyone atau alle Zeit, bitte. Hari ini Aidil mau si Zaki Islami yang pimpin doa. Karena nama dia udah Islami, jadi Aidil mau dia yang pimpin doa ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahum gimana sih? Lupa gua. Raditu billahi Rabbi shrahli. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Dankeschön Muhammad Zaki Islami sudah bantu untuk pimpin doa. Semoga gimana sih cara spotlightnya? Oke, good. Semoga dengan doa yang dipimpin oleh Zaki Islami bisa menjadikan kita menjadi manusia lebih baik, terus juga dapat ilmu yang bermanfaat hari ini ya. Tapi untuk Zaki Islami, tolong nanti diingat-ingat lagi doa sebelum belajarnya, gitu kan? Cara bacanya yang baik dan benarnya itu seperti apa? Karena kalau misalnya kita mau belajar, terus kita nggak baca doa, terus kita nggak meyakini dalam diri kita kalau ilmu yang kita dapat itu adalah dari Allah, nanti ilmunya itu nggak akan mendekatkan kita dengan Allah, tapi malahan menjauhkan kita dari Allah. Jadi harus kita yakini ilmu apapun itu, baik itu ilmu agama, ilmu dunia, itu semua berasal dari Allah. Dan guru, internet, YouTube, Google itu hanya media yang menjadi perantara untuk anak-anak semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Paham kira-kira? Di sini ada jempol nggak sih di Google Meet ini? Nggak ada ya? Nggak tahu. Oke, berarti kita gini aja ya, Nek. Kalau misalnya udah paham nanti raise hand gitu ya. Biar Heradil tahu kalian anak-anak semua udah paham. Oke? Oke, good. Nah, sekarang Heradil mau absensi terlebih dahulu, jadi tolong bagi yang namanya dipanggil,
tolong dinyalakan kameranya dan dijawab ya. Ini cara share-nya gimana sih? Oke. Kita coba absensi. Oke, nih. Share. Udah kelihatan absensinya? Udah kelihatan, nak? Masih putih ya? Belum Her, masih kosong. Waduh, ini Heradil belum belajar banyak nih tentang... Ngembak tuh Her, ngembak. Kenapa, nak? Cuman putih aja ya? Iya, kosong. Minta refresh. Tab-nya nampak. Minta refresh. Itulah, karena si zoomnya ini lagi bermasalah. Oke. Sekarang gimana? Udah nampak. Udah nampak ya? Udah, Her. Ya? Oke. Good. Mulai hari ini kita udah di pertemuan ke-11 ya. Wah, nggak kerasa ya, udah di pertemuan ke-11 saja. Kita tinggal 5 pertemuan lagi. Setelah itu sudah selesai semester 1. Nanti kita akan jumpa lagi insya Allah di semester 2. So, nanti Heradil mau tanya sama anak-anak semua di kelas ini. Kita bikin upsheet party nggak? Soalnya kalau di kelas Heradil tuh ada yang namanya upsheet party. Apa itu upsheet party? Party perpisahan kelas. Nah, jadi nanti kita bikin acara perpisahan kelas kecil-kecilan lah ya. Jadi tolong nanti dikasih tahu ya sama panitia ketua kelasnya atau kalian koordinir sendiri gimana mau bikin acara upsheet partinya gitu. Oke. Mulai absensi. Alfi Faiz. Hadir. Ini Heradil nggak bisa lihat kalian ini. Cuman bisa ngetik di sini. Gimana caranya biar bisa lihat ya? Kecilin gitu ya. Oh bisa, nih kecilin aja. Oke. Friska Sofi, Friska. Halo Friska. Apa? Jihan. Anwesend, Her. Oke, danke Jihan. Amri. Anwesend, Her. Oke, Fathan. Hadir, Her, hadir. Hasan. Muhammad Hasan Nuradi. Apa? Gibran. Hadir, Heradil. Oke, danke Gibran. Maulana. Anwesend, Heradil. Danke. Lamlam. Alfarizi. Anwesend Heradil. Anwesend Heradil. Oke. Lamlam. Anwesend, Heradil. Oke, danke. Islami. Anwesend Her Aidil. Heradil. Farabi. Anwesend. Raffi. Kana. Haikal dulu ya. Haikal Al-Aziz. Haikal Al-Aziz. Susah kali nggak bisa muncul dulu. Saya bak mikir. Saya bak mik. Apa di?
Oh yeah, I'm Reason. Yeah, Hamza, open mic. Siapa? Ya hadir. Haikal ya. So, on mic here. Oke, Haikal hadir. Kalian pasti di satu tempat nih, di laptop ya. Hati-hati. Aduh, Raffi Kana. Anwezen Heredil. Oke, dan ke Rizal. Hadir Heraidil. Oke, Rizky Ilham. Kita percepat ya. Rizky Ilham. Hadir. Amwizan. Chandra. Hadir. Kayaknya ngumpul di satu tempat deh. Nafisa. Hadir. Naura. Anwezen Heraidil. Oke, dan ke Naura. Hafifah. Hafifah. Mana nak? Ini bisa. Hafifah. Mula dia cedera belum Heredil? Kenapa? Mula dia cedera lewat. Udah hadir tadi. Ya. Oh ya, makasih. Hafifah. Hafifah tolong kasih tahu sama Hafifah suruh hubungi radio ya. Alfa dulu. Masih kamar mandi. Jo. Anwezen. Rafli. Anwezen Heraidil. Oke. Danang. Halo Danang. Kemana si Danang? Alfa ya. Akram. Anwezen Heredil. Riza. Hadir Heraidil. Oke, dan ke Riza. Ranata. Anwezen Heraidil. Oke, dan ke Rayudi. I'm Reason Heredil. Udah matiin mic-nya cepet biar kita bisa belajar. Salsa. Apa? Sandi. Anwezen Heraidil. Oke, dan ke Sandi. Riza. Hadir. Tarik. Auriza. Hadir Heraidil. Anwezen Heredil. Salbi. Anwezen Heredil. Sama. Sama. Hadir Heraidil. Oke. Kori. Anwezen Heraidil. Saskia. Anwezen Heraidil. Oke. Absensinya sudah radio simpan. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran. Bagi yang mau rebahan, kameranya boleh dimatikan, tapi jangan suaranya jangan di-mute juga. Jadi nanti takutnya anak-anak semua nggak dapat ilmunya. Nah, jadi boleh sambil rebahan belajarnya. Namanya juga kita belajar daring, jadi pasti bikin bosen. Jadi Heredil mau anak-anak semua tetap semangat belajarnya, walaupun bebas. Kalau sama Heredil boleh bebas, tapi jangan samain sama guru-guru lain ya. Nah, boleh kameranya boleh dimatikan. Fokus dengan presentasi yang Heredil tampilin. Jadi kalau pakai di HP bisa langsung lihat di HP. Kalau laptop mungkin mau diangkat-angkat juga nggak apa-apa. Jadi silakan sesantai mungkin belajarnya, tapi tetap konsentrasi. Ya.
Kalau ada pertanyaan, silakan raise hand. Kalau Heradil minta respon, tolong juga pakai fitur raise hand. Karena ini fitur dari si Google ini belum secanggih, belum secanggih Zoom menurut Heradil. Karena masih banyak yang harus diperbaiki kayaknya. Mulai dari suara tadi kan, Heradil nggak bisa kontrol suara anak-anak semua. Kalau di Zoom, Heradil bisa kontrol. Kalau misalnya ada yang ribut, Heradil mute aja. Ini agak susah di mute. Oke, nggak apa-apa. Walaupun ada yang live ya, Sadra. Sadra kenapa live? Sadra kenapa live dari kelas Heradil? Berarti Jaringan mungkin. Maksudnya gimana, Hir? jaringan mungkin. Jaringan mungkin. Oh, masuk Oke, lagi. nanti 10 menit sebelum selesai, Heradil mau absensi lagi. Bagi yang nggak datang absen aja, berarti absensinya Heradil kasih alpha aja. Oke. Sekarang Heradil mau share screen dulu. Susah kali pakai Zoom ini. Kenapa pakai Zoom? Pakai Google Meet, Heradil? Karena Zoom premiumnya kita dari Jerman lagi bermasalah. Nah, tadi udah Heradil coba, tapi nggak bisa login. Panik kan Heradil 10 menit sebelum pembelajaran udah prepare sebenarnya, tapi bermasalah Zoom-nya. Jadinya karena udah janjian sama kalian, jadi Heradil tetap pakai Google Meet untuk pembelajaran. Karena udah nyiapin semua, udah nyiapin pembelajarannya dari semalam. Oke. Nah, sekarang kita review dulu nih. Kita review pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kan kita udah belajar bagaimana bertanya dan menjawab, memperkenalkan diri. Nah, udah muncul ya? Sudah. Nih, woi, kan. Nah, kalau udah muncul, sekarang kita langsung loncat aja ke slide berikutnya, karena ini sama seperti pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar KD 34. Nah, KD 34 ini sebenarnya materi untuk semester depan, tapi kelas ini termasuk kelas yang aktif dan semua materi juga sudah Heradil sampaikan dengan baik. So, hari ini kita belajar KD 34. Nggak apa-apa lebih maju. Nah, kan anak-anak semua dapat ilmu yang lebih semester ini. Good. Nah, jadi tetap masih dengan tema Canon Lernen. Canon Lernen itu artinya adalah berkenalan. Nah, sekarang Heradil mau volunteering dari kelas. Siapa aja yang mau, bisa tolong baca KD 34 dan 44. Siapa mau? Ya, silakan. Kennenlernen, memahami tindak tutur untuk memberi dan meminta informasi terkait memperkenalkan diri dan orang lain dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Oke, good, super. Siapa tadi yang volunteering baca KD 33? Alfarizi. Alfarizi, nomor absen berapa? 9. Nomor absen 9. Oke, Alfarizi. 11. Oke. Nomor absen 9. Oke. Siapa yang mau baca KD 3 4? Siapa? Heradil. Yang Rifki Maulana Heradil.
Coba yang mana orangnya? Oke, silakan baca. Yang ini sampai habis ya. Bawahnya? Yang di bawahnya? Tadi 34 Kernerland memahami. Oh, yang di bawahnya. Mendemonstrasikan tindak tutur untuk memberi dan meminta informasi terkait memperkenalkan diri dan orang lain dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Oke, good. Yang barusan bantuin Heredil namanya siapa? M. Rifki Maulana Heredil. M. Rifki Maulana, nomor absen? Nomor absen 8. Nomor absen 8, oke. Oke. Bisa lihat ini proses nilainya? Anak-anak semua bisa lihat tampilan proses nilai? Bisa Heredil. Oh, Bisa Heredil. Nah, jadi kalau belajar sama Heredil itu nggak ada yang nggak worth it. Apapun sikap anak-anak semua atau keaktifan di kelas, semua ada nilainya. So, jadi siap-siap selalu cari kesempatan untuk dapat nilai bagus sama Heredil. Karena rata-rata kalau tanya aja sama kakak Leting, setiap belajar bahasa Jerman, terus kalau belajar sama Heredil, pasti nilainya pada tinggi-tinggi semua. Kenapa? Karena mereka aktif belajarnya. Ya. Oke, nah jadi untuk KD 34 ini adalah lanjutan dari KD 33. Kalau di KD 33, KD 31, 32, 33, kita hanya mampu untuk mengetahui atau bertanya atau menjawab saja. Di KD 34 ini kita sudah mampu menjelaskan tentang orang lain. Nah, itu penting tuh. Ya, menjelaskan tentang orang lain. Nah, gitu. Yang tadi yang dibacain sama teman kalian, siapa tadi yang pertama? Heredil lupa namanya. Alfarizi Heredil. Ya, Alfarizi baca tadi tentang orang lain. Nah, jadi hari ini anak-anak semua dapat ilmu tambahan nih untuk bisa memperkenalkan orang lain. So, jadi mungkin nanti suatu saat anak-anak semua liburan ke Jerman, kuliah ke Jerman, kerja ke Jerman. Nah, begitu sampai di sana kan punya banyak teman, punya banyak partner kerja, punya banyak bersosialisasi lah dengan orang lain. So, nanti ketika memperkenalkan teman kepada orang lain, sudah bisa dengan mendapatkan ilmu hari ini. Oke. Nah, begitu juga di KD 44. Nah, bedanya KD 3 sama 44 apa sih? Kalau KD 34 itu hanya sebatas teori. Contohnya misalnya anak-anak tahu bagaimana cara menuliskan, bagaimana cara membaca yang baik dan benar. Nah, ketika di KD 44 nanti anak-anak dituntut untuk bisa mempraktekkan, mulai dari menanyakan kepada orang lain, terus memperkenalkan lagi orang lain itu kepada teman-teman yang lain lagi, gitu ya. Sampai di sini paham? Kalau paham boleh jawab, unmute dengan jawab paham Heredil. Paham Heredil. Oke. Paham Heredil. Paham Heredil. Kelar. Nah, sebelumnya, oke, Heredil anggap mayoritas sudah paham semua. Bagi yang merasa kesulitan dalam belajar, boleh chat Heredil secara pribadi, tapi jangan tengah malam juga. Oke, informasi apa saja yang kita butuhkan saat berkenalan? Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, jadi Heredil skip aja. Nah, mulai dari nama, wie heißen Sie atau wie heißt du? Terus cara jawabnya ich heiße Aidil Ifar, contohnya ya. Terus woher kommen Sie atau woher kommst du? Nah, jawabnya juga ich komme aus Indonesia. Ini Heredil review aja nih, karena kita sudah pernah pelajari. Oke, terus menanyakan alamat juga bagaimana? Wo wohnen Sie atau wo wohnst du? Terus cara jawabnya ich wohne in Aceh. Nah, terus was sind Sie vom Beruf? Artinya apa pekerjaan Anda? Atau was bist du von Beruf? Apa pekerjaan kamu? Cara jawabnya
Kalau masih sekolah, berarti cara jawabnya untuk siswa laki-laki, Ich bin Schüler an der SMK Negeri 1 Banda Aceh. Kalau perempuan tinggal diganti, Ich bin Schülerin an der SMK Negeri 1 Banda Aceh. Sampai di sini paham? Ini hanya review soalnya. Paham ya? Nah, yang terakhir ada hobi. Was ist Ihr Hobby? Apa hobi Anda? Kita tandai dengan ada huruf I besar. Nah, ini tandanya ya, nanti ada bedanya soalnya. Diperhatikan dengan konsentrasi yang tinggi. Karena nanti beda huruf, beda besar kecil huruf juga berbeda artinya. Was ist Ihr Hobby itu artinya apa? Apa hobi Anda? Pengganti dari Sie menggunakan huruf besar juga. Sie ini artinya Anda. Nah, terus kalau du gimana? Diganti dengan Was ist dein Hobby? Huruf EI dibaca AI dalam bahasa Jerman. Makanya Heredil nggak baca was is dein Hobby, itu salah. Cara baca yang benarnya adalah bagaimana? Was is dein Hobby? Oke. Cara menjawabnya bagaimana? Mein Hobby is Fußball spielen. Atau misalnya hobinya lebih dari satu, diganti dengan meine Hobbys sind Fußball spielen und Musik hören. Sampai di sini paham ya? Siapa masih ada pertanyaan? Hast du noch Fragen? Bitte. Oke, Rifki Maulana, silakan. Yang yang di pertanyaan sekolah Heredit. Kayak wasin di von Berg tadi. Oke, pertanyaan sekolah. Kalau misalnya kan Heredit kan orang yang bertanyanya ini laki-laki dan yang menjawabnya ini perempuan. Itu jawaban yang si perempuan ini kayak mana Heredit? Kalau untuk bertanya dan menjawab itu sama saja. Jadi dia tidak ada hubungan, nggak ada dipengaruhi oleh laki-laki dan perempuan. Kecuali nanti ketika kita memperkenalkan lagi orang lain. Nah, itu nanti baru Heredil ajarin. Tapi kalau cara jawabnya tetap sama, Nak. Nah, jadi kalau misalnya Heredil nanya nih sama Rifki, was bist du vom Beruf? Rizky tetap jawab kalau Rizky laki-laki kan? Ya. Nah, yakin? Iya, laki. Canda ya. Ich bin Schüler karena laki-laki. Kalau perempuan, ich bin Schülerin. Misalnya nih ada siapa Jihan, terus siapa lagi? Pokoknya yang cewek-cewek di kelas ini jawabnya ich bin Schülerin an der SMK. Jadi ich bin. Nah, kalau nanti yang kita perkenalkan itu adalah orang lain, tinggal kita ganti aja. Nanti Heredil ajarin cara gantinya. Tetap untuk dia laki-laki itu Schüler, boleh dicatat di buku catatannya. Schüler menggunakan U umlaut, Schüler, dan untuk perempuan diganti dengan Schülerin. Sampai di sini paham? Rifki Maulana? Kelar ya. Oke, Rifki Maulana tadi bertanya. Oke, sebentar. Heredil akan mulai keaktifan kelas. Rifki Maulana. Ya. Oke, sampai di sini masih ada yang belum paham? Kalau misalnya orangnya bencong kayak mana, Herdil? Siapa nih yang nanya? Mula dia sadar, Herdil. Kenapa kamu Sadra peduli kali sama bencong? Kadang ada orang. Doyan mungkin ya Radil. Oke, bisa aja sih Sadra nih bikin lawak di kelas. Jadi dalam bahasa Jerman itu nggak ada istilah bencong ya. Yang Heredil pelajari itu nggak ada istilah bencong. Tapi begini dia. Jadi dalam bahasa Jerman dia itu ada 3 pilihan pengkategorian kata benda. Nah, itu akan kita pelajari di kelas 2 nanti. So, jadi ketiga pengkategorian ini ada dia laki-laki, dia perempuan, dan ada satu lagi nih yang nggak termasuk ke dalam dia laki-laki,
dan dia perempuan, biasanya disebut dengan istilah dia netral. Nah, jadi tapi untuk manusia hanya dua penggunaannya, baik dia laki-laki atau dia perempuan. Tapi kalau misalnya nih yang transgender, nah dia nanti kita tanya dulu nih, dia mau dipanggil dia laki-laki apa dia perempuan gitu. Kecuali nanti benda, kalau benda itu ada 3 pengkategorian. Namanya artikel, nanti kita pelajari di kelas 2 insya Allah. Sudah paham, Sadra? Paham ya, Redil. Kamu masih di kampung? Maaf ya, Redil. Kalau Ragil gimana? Tunggu si Sadra dulu, nak. Sadra udah masih di kampung? Masih ya, Redil. Kampung kamu di mana? Di Takengon. Wah, berarti balik ke sini bawa alpukat dong ke Heredil, buat Heredil. Oh, insya Allah ya, Redil. Oke. Sama kopi. Siapa tuh request kopi? Oke. Ragil mau. Oke, yang nanya Ragil siapa tadi? Prayudi, Prayudi. Oke, kalau si Ragil itu dia kan tetap laki-laki, jadi dia laki-laki ya. Nggak mau Heredil panjang, soalnya waktu pembelajaran kita hampir tinggal sedikit lagi. Sampai di sini paham? Paham ya? Paham ya, Redil. Paham ya? Alhamdulillah kalau paham. Jadi di Jerman, sedikit pengetahuan untuk anak-anak semua. Di Jerman itu ada mereka itu kan negara yang mayoritas bukan Muslim. Nah, jadi di negara Jerman itu mengakui pernikahan selain seperti yang layaknya di negara-negara lain gitu. Apalagi kita Indonesia ya, yang mayoritas umat Muslim. Jadi kita menambah pengetahuan nih bahwa di Jerman ada kebijakan negara seperti yang dirasakan oleh apa tadi, Ragil ya, yang viral di TikTok itu ya. Suka goyangin dia biasanya, Redil. Nah, jadi anak-anak semua belajar bahwa di Jerman itu ada kebijakan negara yang seperti itu. Hanya sebatas itu, jangan dijadikan aku mau ke Jerman biar kayak siapa gitu. Nah, jangan seperti itu, tapi tetap berpegang teguh dengan keyakinan masing-masing begitu. Paham ya? Paham ya, Zigo? Oke, sampai di sini masih ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, good. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Sebelumnya Heredil sudah berikan tugas tentang memperkenalkan diri, saling berkenalan dengan orang lain. Siapa nih yang belum kelar tugasnya? Ayo, ngaku. Masih ada orang nggak sih? Tugas apa ya? Oke. Nah, jadi dari tugas itu nanti ada tugas selanjutannya. Yang pertama Heredil mau kasih tahu bagaimana cara kita memperkenalkan orang lain. Nah, caranya jika dia seorang laki-laki, subjeknya itu diganti dengan R. Jika dia perempuan, subjeknya itu diganti dengan Z. Menggunakan huruf kecil. Sampai di sini paham? Karena ini sangat-sangat penting ini. Kalau paham tolong dijawab. Apa ya, Ricil? Paham, Her. Ya, paham ya. Kalau dia laki-laki itu menggunakan R, kalau dia perempuan menggunakan Z dengan huruf kecil. Sampai di sini paham? Paham. Huruf yang merah atau apa ya, Ricil? Gimana? Huruf yang merah. Ini Heredil tandain biar anak-anak tahu, di sini bedanya. Kan ada kata Z dengan huruf besar, artinya
Anda. Iya. Sedangkan Z untuk dia perempuan itu menggunakan S huruf huruf kecil. kecil. Her, kalau kamu laki-laki dan kamu perempuan apa, Her? Oke, mungkin akan berbeda dengan bahasa Arab ya. Nak. Kalau misalnya di bahasa Arab itu ada kamu laki-laki dan kamu perempuan itu berbeda. Tapi kalau di bahasa Jerman tidak ada perbedaan. Ketika mau manggil kamu itu bedanya cuma 2. Yang sudah pernah Heredil ajarkan. Yang pertama itu du, yang kedua itu Z. Z itu fungsinya untuk Anda orang yang lebih tua dari kita, orang yang baru kita kenal. Sedangkan du itu fungsinya untuk kamu. Jadi mau dia laki-laki, mau dia perempuan, tetap menggunakan du selama du itu digunakan untuk orang yang lebih muda, orang yang sudah akrab dengan kita, atau orang yang dekat dengan lingkungan kita. Begitu. Sebaya juga boleh. Heredil, kalau dia laki-laki atau dia perempuannya yang lebih dewasa, gimana tuh Heredil? Kalau dia laki-laki, dia perempuan lebih dewasa dan mau bilang kamu. Iya. Nah, itu berarti menggunakan Z. Tetap Z juga, nggak ada perubahan huruf. Tidak. Kalau Z Anda itu dengan huruf besar. Kalau Z dia perempuan itu menggunakan huruf kecil. Nah, ini sangat penting nih. Tolong diperhatikan dengan konsentrasi yang tinggi. Sudah? Sampai di sini sudah paham? Paham. Paham ya? Sudah, Her. Paham, Her. Oke. So, bila apa namanya ya? Unterschiede ya, ada beberapa perbedaan dalam memperkenalkan orang lain. Berbeda dengan memperkenalkan diri sendiri. Apa aja? Yang pertama itu kata kerja. Nah, jadi kata kerja ini boleh di screenshot. Sudah? Nanti akan dicatat ya di buku catatannya. Sudah di screenshot? Sudah, Her. Sudah, Her. Tolong di-share di grup nanti ya. Oke. Jadi perbedaannya yang pertama adalah kata kerja. Contohnya di sini kata kerja endungan T. Endungan itu endung, ende, n. Apa artinya? Akhiran. Akhiran dari kata kerjanya juga berubah. Misalnya nih, kita mau bilang dia laki-laki atau dia perempuan bernama Aidil. Ini salah jadi contoh ini mah. Jadi contohnya ini heißt Aidil. Itu berarti dia laki-laki bernama Aidil. Jadi kata kerjanya berubah. Sebelumnya kalau misalnya kita mau memperkenalkan diri, ich, hai, se, ya Kak? Kalau ich, akhiran endungannya itu e, sedangkan kalau rz, endungannya itu t. Paham? Paham, Her. Oke, good. Nah, jadi itu bedanya. Misalnya dia perempuan, sie heißt Cory misalnya. Sie heißt siapa lagi? Sie heißt Jihan misalnya, ya. Terus, oke sebentar, lambat kali komputernya. Jadi untuk dia perempuan menggunakan kata Z. Tapi ingat, kalau misalnya di awal kalimat, walaupun Z itu untuk dia perempuan, tetap gunakan huruf besar. Terus Heredil cara bedain dengan Z Anda gimana? Nah, fungsi kata kerja tadi. Kalau misalnya Z Anda, itu akhiran kata kerjanya selalu EN. Sedangkan kalau akhiran Z perempuan, kata kerjanya berakhiran apa? Tadi Heredil ajarin? E. T, genau, betul. Nah, jadi misalnya nih, Sie heißt Friska, Sie heißt Jihan, Sie heißt Nafisa, Sie heißt Naura, Sie heißt Afifa, Sie heißt Salsa, Sie heißt Tusama, Sie heißt Cory, dan Sie heißt Zaskia. Nah, penggunaannya untuk dia perempuan. Sampai di sini paham? Paham, Heredil. Paham, Her. Oke, bagus. Alhamdulillah kalau paham ya. Paham, Heredil. Ya, jangan ngegas. Itu Pak. Oke,
Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu sein atau to be. Nah, kalau sebelumnya kita mau bilang umur, pasti ich bin 15 Jahre alt misalnya. Nah, untuk dia laki-laki atau dia perempuan, to be-nya itu diganti dengan Is. genau. Nah, jadi misalnya ich bin Mikirnya jauh kali. ich bin Lehrer, saya seorang guru. Nanti ganti lagi. Nah, begitu juga di umur misalnya. Kalau saya ich bin 17 Jahre alt. Tapi kalau dia laki-laki berbeda lagi. Dia laki-laki berumur 17 tahun. Er ist 17 Jahre alt. Beda ya? Nah, begitu juga untuk sie. Sie ist 17 Jahre alt. Paham? Jadi diganti is. Sein atau to be-nya diganti is. Kalau di bahasa Inggris kan kita kenal dengan istilah to be, I am, you are, they are, she is, ya, he, she, it is gitu. Nah di bahasa Jerman juga ada to be-nya itu is. Kalau I am jadi ich bin, kalau you are jadi du bist. Nah jadi kalau yang punya basic bahasa Inggris yang baik dan benar, pasti ketika masuk ke dalam bahasa Jerman sudah lebih ringan belajarnya. Oke, sampai di sini paham? Paham ya, Alhamdulillah. Kita menuju ke 2 materi terakhir. Insya Allah selesai. Maaf, dompet hari jatuh. Tahu aja di akhir bulan udah nggak terisi. Untuk dia laki-laki, kepunyaannya itu diganti dengan sein atau seine. Nah, Heredil itu kan tulisannya S. Kenapa Heredil baca Z? Nah, ketika huruf S di awal kata itu dibaca dengan bunyi huruf Z. Jadi cara baca yang benarnya adalah sein. Ya. Terus ada huruf E di ujung itu apa fungsinya Heredil? Nah, nanti Heredil ajarin. Sama seperti yang hobi sebelumnya. Kalau hobinya lebih dari satu, gunakan seine. Kalau hobinya cuma satu, gunakan Sein. Ya, genau. Contohnya ini, sein Hobby is Gitarre spielen untuk dia laki-laki. Hobinya dia laki-laki adalah bermain Gitar. Ya, sein Hobby is Gitarre spielen. Untuk dia perempuan, gunakan ir tanpa huruf besar. Nah, bedanya dengan ir untuk sie an da. Nah, ini harus diperhatikan karena kalau salah satu huruf langsung berbeda artinya. Begitu juga ire, kalau ire hobinya lebih dari satu, ya. Nah, untuk dia perempuan, ihr Hobby is kochen. Hobinya perempuan, hobinya dia perempuan itu adalah memasak. Nah, ihr Hobby. Tadi Heredil bilang kan harus huruf kecil, nih kok udah huruf besar karena dia di awal kalimat. Terus cara bedainnya sama irnya Anda gimana Heredil? Ada is di sini gitu ya. Nah, gitu dia. Terus hobi Yare kok hurufnya juga diawali huruf besar Heredil? Pasti anak-anak semua bertanya-tanya kan? Nah, jadi dalam bahasa Jerman semua kata benda wajib menggunakan huruf besar di awal. Itu jawabannya. Oke, sampai di sini masih ada pertanyaan? Nggak ngerti, Raidil. Nggak ngertinya di mana? Di huruf kecil, huruf besar, huruf kecilnya. Oke, kalau misalnya ada yang masih belum dipahami, nanti tolong diketik saja di bawah materi di GC, itu kan Heredil sudah share materi hari ini, jadi di bawahnya tolong diketik, nanti akan Heredil jawab, karena mengingat waktunya juga udah selesai, Heredil harus ngajar di kelas lain. So, nggak apa-apa nggak ngerti, ini namanya begini nak, kita itu belajar adalah proses, so, ketika kita menikmati proses, insya Allah ilmunya bakalan awet, bakalan lama bertahan di kita. Nah, jadi untuk yang belum paham bagaimana
besar kecil hurufnya kok makin bingung ya Herede. Nggak apa-apa, itu proses. Jadi nanti tolong dibuka lagi videonya yang Herede jelasin ini, akan Herede share di YouTube. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan tanyakan langsung ke Herede. Atau ketik saja di kolom komentar, nanti akan Herede jawab insya Allah. Gitu. Boleh ya Farabia? Boleh banget. Oke, Dankeschön für heute. Terima kasih untuk hari ini. Semoga anak-anak semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Herede tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Si itu apa Herede udah keluar? Udah. Dua HP. Dua sistem Google Meet. Susah pakai Google Meet. Iya, woi. Tolong. Kameranya nggak hidup kalau di laptop. Woi, kameraku kok keblok. Kenapa nih? Keblok. Buka bodoh yang tadi yang buka kamera ini. Harap kamera kok keblok anjir. Kebuka anjir. Ya kalian wajar lah, laptop spek bagus. Laptop aku ya wajar ini nggak hidup. Lebih parah sih ini jadi, Cok. Boleh. Ini ada nampak nih kamera nih. Kenapa? Jangan sampai panik pula. Kenapa? Bolos. Rokok. Bagi bunsin 2 HP. Rokok. How do you? Mel. Tinggal 18 orang anjir, banyak aku masih. Maklum lu. Menggabut mereka. Tuh. Terbawa 18. Rizky Maulana kok ada 2 tuh. Iya, Lapi. Jadi gini. Gini lucu. Wow. Kamera di Rizky Maulana ke Ready masuk ini. Ayo kalian.